Sempet ada terdengar dari temen, itu Jampang udah meninggal, kok sekarang hidup lagi. Ada yang sebut agak aneh ke saya. Saya menangis haru. Saya menangis haru di situ. Makanya saya nggak berani Kang Sudah ada gambarannya. Iya, takut ya Ya. Asli takut. Sampai sekarang pun saya masih takut itu terjadi. Jadi Kang sedih ya. Minum dulu alkohol, nyari kemana-mana, malakin tukang dagang semua. Itu ingatnya saya di situ. Saya hina sekali Kang Hina, benar-benar hina. Maaf Pak, Bapak siapa? Saya Amal. Saya ini adalah amalmu yang akan selalu setia mendampingimu di sini. Semua kumpulan di situ orang-orang yang dihukum. Baunya suasana di situ juga enggak kira-kira. Sudah bau hanyir darah, bau busuk, bau nanah. Sobat Malam Cekam sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semua? Kami berharap selalu bahwa Anda berserta kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya kembali ngingetin nih, gak bosan-bosannya untuk sahabat Malam Mencekam sekalian, bahwa channel Malam Mencekam itu upload setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu, tepat di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa dicatat tuh ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang dialami oleh Abah Jampang yang saat ini sudah berada dengan Mang Ei, yang akan mengisahkan ini kepada Anda semua. Di mana Mbah Jampang mengalami proses mati suri. Nah, apa yang terjadi pada saat beliau mati suri? Kita langsung menghubungi Mang Ei. Monggo Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Mang Ei dan tim sore hari ini berada di sebuah daerah Kabupaten Cirebon. Namanya adalah Setu Patok, yang mana di waduk ini juga dianggap tempat yang keramat. Sudah bersama saya di sini adalah Abah Jampang, yang Anda tahu semua, Abah Jampang memiliki banyak cerita. Baik, kita menuju dulu ke Abah Jampang ya. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Bah, terima kasih Bah ya sudah mau cerita lagi dengan kita nih. Sama-sama, Kali ini Abah mau cerita apa Bah? Sekitar pengalaman saya yang pernah saya alami, yaitu mati suri. Mati suri. Waktu tahun berapa Bah? 2002. 2002 ya. Iya. Oke Bah. Sebelum cerita, Abah kan orang Cirebon nih. Iya. Pasti tahu sedikit legenda tentang Situ Patok tuh apa Bah? Sebelum kita masuk ke cerita. Dulu waktu zamannya VOC ya, Belanda tuh. Ini kan bendungan ini ataupun setu ini dibuat oleh dia, tujuannya untuk mengairi perairan wilayah sekecamatan Mundu sampai ke wilayah dari wilayah Arjasunya kalau sekarang ya. Itu airnya dari sini pengairannya. Pesawahan ya? Iya, untuk pesawahan. Oke. Terus ada keramat-keramatnya menurut orang sini apa tuh? Ada tentang cerita di sini itu. Kurang lebihnya konon katanya ini dulu di sini ada macam buaya putih gitu ya, yang ada di sini nih. Entah itu kutukan entah apa, karena kita sendiri bukan hidup di zamannya, jadi hanya cerita dari cerita orang-orang tua. Bahkan di sini juga, kenapa ini nggak boleh pakai perahu, hanya pakai rakit, nggak boleh pakai perahu yang pakai alat, Perahu motor ataupun gitu. bermotor gitu ya. Ini dilarang. Di sisi lain, mungkin secara logika kita merusak ekosistem yang ada di sini, baik ikan-ikan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sini.
Dan juga mungkin dari buangan ataupun minyak bisa mengotori. Ya. Cara logikanya begitu. Makanya pakai rakit di sini. Ya. Atau Oke, getek lah kata ngomong orang-orang sini. Baik. Nanti kalau sahabat ada di Cirebon silahkan main-main ke situ Patok ya. Tempatnya nyaman kalau siang hari, kalau malam berubah menjadi mencekam. Tambah indah. Tambah indah mencekamnya. Baik, Bah. Silakan Bah dengan cerita mati surinya, kita pengen tahu nih. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua, Bah. Siap. Silakan Bah Jampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Sobat MM dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan bahagia dan salam jumpa lagi. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya, yaitu pengalaman yang sangat menakutkan dan sangat-sangat di luar nalar, yaitu mati suri yang saya alami sekitar kurang lebih tahun 2002 waktu itu. Alkisah ini saya akan ceritakan diawali waktu terhimpit pemikiran saya ingin mencari sesuatu yang bisa menenangkan hati demi kenyamanan. Terus juga saya sendiri dulu kan banyak perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Saya sedang mencari langkah yang terbaik untuk pedoman hidup saya dan butuh bimbingan dari orang-orang yang bisa membimbing saya, terutama para aulia, supaya jangan sampai langkah saya itu sesat. Awalnya saya bercerita kepada teman saya, yaitu Wawan. Kebetulan beliau tuh sering sekali dengan saya tuh tukar pikiran, tukar pandang. Saya menceritakan keinginan saya ingin merubah langkah-langkah hidup menuju ke yang lebih baik. Saya ceritakan kepada Wawan, dan Wawan pun ngerasa dia punya guru spiritual. Sempat dia menyanggupi, ya kata itu saya juga punya. Sempat waktu itu saya nanya ke Wawan, Wan, saya udah bosen hidup begini terus tuh. Laku lampah saya tampaknya kurang baik lah, karena ada hal-hal yang kurang enak dalam diri saya. Saya pengen namanya tuh hidup normal dengan tuntunan ajaran yang baik menurut kepercayaan yang kita anut. Apakah kamu punya seorang guru ataupun seseorang yang bisa memberikan petunjuk pada saya untuk melakukan langkah-langkah yang enggak menyimpang, khususnya itu yang lurus, supaya saya hidup lebih baik lagi. Minimalnya ini kehidupan saya itu lebih baik lagi, baik perbuatan maupun ekonomi. Ada, kata Wawan. Wawan menjawab seperti itu. Saya menanya pada dia, bener Wan, karena saya pengen istilahnya tuh udah bener, nggak sampai istilahnya seperti yang sudah laku lampah saya. Ya kalau memang berniat dan serius bener, ayo katanya itu ke guru saya. Jauh nggak Wan? Nggak jauh katanya itu. Wawan menjawab ke saya itu nggak jauh. Di mana itu Wan? Ada di sekitaran kota Cirebon. Baiklah kalau gitu Wan, kira-kira kamu ada waktu nggak memperkenalkan saya sama beliau, karena saya juga ingin meminta wejangan-wejangan ataupun langkah-langkah pada beliau. Ya kalau waktu sih ada. Perjalanan kira-kira berapa lama Wan dari rumah nih menuju ke lokasi? Disebut lama ya enggak, disebut sebentar juga ya enggak. Mumpung istilahnya ini baru juga pada duhur, yuk kita ke sana. Takutnya beliau istirahat. Akhirnya Wan nelpon ke guru pembimbing beliau. Ternyata menyambung dan diangkat. Sempat janjian, oke kata itu. Hari itu juga, detik itu juga saya berangkat dengan Wawan menuju guru spiritualnya Wawan. Akhirnya saya berangkat, sampailah kepada lokasi yang dituju dan rumah beliau. Saya bertamu, disambut oleh beliau dengan ramahnya. Wawan cerita kepada guru pembimbing riwayat saya datang kemari, tujuannya khususnya ya. Akhirnya beliau mendengar dan mengiyakan. Terus beliau memberikan saran pada saya
Kalau ia betul-betul mau ya alhamdulillah katanya itu. Saya senang mendengarnya. Kalau begitu ya ini sih ayo kita bareng-bareng berdoa saja. Iya pakai gitu. Pakai tersebut namanya kayak amin. Terus kapan mau ngerjakannya? Ya secepatnya. Itu lebih baik, lebih bagus. Saya bertanya pada beliau menjawab seperti itu. Terus apa yang saya lakukan? Barangkali ada wirid atau apa yang sekiranya bisa saya lakukan dan kerjakan. Kalau memang iya ikhlas ya sudah, benar-benar saya berikan surat Al-Ikhlas. Hafal enggak Pang? Hafal pakai. Ya sudah, jalanin aja wiridan surat Al-Ikhlas. Berapa kali Pak Kiai? Kalau permasalahan berapa kali, seikhlasnya kamu, namanya juga Al-Ikhlas. Dan harus dimengerti tentang kaidah-kaidahnya. Maklum Pak Kiai, saya kan orang awam, tapi ya kalau untuk mengartikan mungkin saya akan belajar memahaminya pelan-pelan. Ya iyalah kata itu, perubahan tuh nggak mungkin secepat itu bisa dilakukan. Namanya juga dari kebiasaan buruk beralih ke kebiasaan yang lebih membaik tuh satu sisi banyak rintangan dan godaannya. Tapi kalau kamu betul-betul ikhlas, insya Allah semua godaan sedikit demi sedikit akan terkikis dan bisa terhindari. Saya kapan Pak Kiai memulainya? Ya secepatnya mungkin. Baiklah Pak Kiai gitu. Kalau memang begitu sih. Karena waktu biasanya beliau mau istirahat, saya takut mengganggu beliau untuk istirahatnya. Akhirnya Wawan ngasih kode, Pang, udah tah, udah Wan. Akhirnya Wawan mengajak pamitan untuk pulang. Saya pamitan ke Pak Kiai bersama Wawan juga. Akhirnya kami pulang. Sesampainya di rumah, saya berdiam diri. Langsung saya ambil misalnya mandi junub, bebersih ya. Tak lama kemudian waktu menunjukkan masuk pada asar. Saya melakukan sholat asar, berwudu, terus melakukan sholat asar. Setelah sholat, saya wirid yang namanya itu wiridan surat Al-Ikhlas itu. Saya wirid secapek hati saya, menghadirkan hati. Terkadang mengucap di dalam hati, membacanya, diucapkan dalam secara lisan. Terus saya lakukan. Terus berjalannya surat Al-Ikhlas itu saya lantunkan dan baca dengan suara yang tidak begitu keras dan tidak terlalu kecil. Jadi saya pendengar telinga, saya berbicara ataupun saya berdoanya membacakan surat Al-Ikhlas itu dalam wiridan. Saya lakukan terus menerus. Tanpa terasa waktu berjalan sampai mau masuk ke bada maghrib. Akhirnya saya bentar berhentiin dulu karena bada maghrib masuk, mendengarkan azan maghrib. Setelah itu saya lakukan sholat lagi, sholat maghrib. Tetapi saya tidak di rumah waktu itu. Sholat maghribnya berjamaah di masjid. Kebetulan jumpa juga sama Wawan di situ. Wawan juga sholat maghrib berjamaah bersama. Setelah usainya sholat maghrib berjamaah, saya lanjutkan wiridan surat Al-Ikhlas itu. Saya lakukan terus tanpa henti, dengan segenap hati, sepenuh hati, dengan keikhlasan yang betul-betul ikhlas, memasarkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa saya rasakan merinding, bergetar hati saya, bulu kuduku merinding mendengar asma-asma Allah itu. Ayat-ayat suci dilantunkan dari surat Al-Ikhlas. Terus saya lakukan tanpa hentinya. Kaki pun istilahnya sudah tak tahan karena terlalu lama saya duduk. Saya bersilat, duduk bersila dalam wirid itu. Terkadang kaki merasa kesemutannya ataupun kayak macam kram gitu. Saya pindah lagi gerakan kakinya, yang tadinya kaki kanan di bawah berganti kaki kiri di atas sekarang. Terus berganti lagi kaki kirinya di bawah, kaki kanannya di atas. Bergantian kalau saya capek. Tanpa terasa waktu berlalu, masuklah sampai ke bada Isya. Bada Isya pun saya masih tetap di dalam masjid. Jumpa juga sama Wawan, sholat berjamaah bersama. Selesai sholat Isya, saya lanjutkan lagi wirid surat Al-Ikhlas lagi.
Saat itu ngerasa semangat mencoba apa yang saya rasakan dari awal pada asar sampai ke pada isya. Saya rasakan lidah tuh udah terasa, istilahnya udah hafal banget melantunkannya. Dengan hikmatnya, tidak terburu-buru saya mengucapnya, melafadznya dengan lemah lembutnya. Saya tuturkan sampai tanpa terasa mengingat perjalanan hidup saya yang begitu kurang indah, kurang enak, mengingat kejadian-kejadian kejelekan saya. Air mata pun menetes tanpa dirasa, sampai mengucapkan lafaz surat Al-Ikhlas itu aja sempat bergetar. Hati penuh pemikiran, saya pasrahkan semua pada Allah. Sampai mikirin saya capeknya kayak pas saya duduk, tetap saya melantunkan terus. Karena niatnya saya niat baik, niat ingin merubah diri, baik dari perbuatan, perkataan, maupun laku lampah saya dalam kehidupan sehari-hari. Terus saya lafal, kaki pun berganti lagi karena sakit ataupun capek ya, kayak macam kram. Saya pindahkan kembali kaki kanan di bawah, kaki kirinya ke atas. Terus saya lakukan, mengamalkan, membaca, melafaz surat Al-Ikhlas itu. Sampai tanpa terasa udah agak kecapean badan nih, duduk pun pantat udah keras. Lihat jam dinding di ruangan masjid tuh, di dinding ada jam. Saya lihat jam, ternyata gak disadari cukup lumayan juga udah jam 9 malam. Akhirnya saya tutup amalan tersebut untuk wiridnya bentar ya, untuk istirahat. Akhirnya saya keluar, karena ini kan untuk dilakukan secara ikhlas, jadi nggak perlu paksaan harus sekian. Saya keluar, pulang ke rumah, keluar dari masjid nih, pulang ke rumah, salin dulu, sarung disimpan, pengen ngopi ya, pikir saya tuh di perapatan, kumpul sama teman-teman, baru bawa rokok. Kebetulan teman-teman di perapatan tuh biasa kami kumpul, ada Wawan di situ. Sampai ngajak Wawan, "Wan, rokok belum? Ada rokok Wan?" "Yuk," katanya, "makasih, saya juga ada." Terus akhirnya saya berbicara sama Wawan, "Wah sebentar, ada perlu." Saya menghindari teman-teman, maksudnya bukan menghindari, ya enggak, agak menjauh dari kumpulan teman-teman, ngobrol sama Wawan. Pengen sih lebih khusyuk lagi, gimana ya Wan? Pengen rasa tuh tenang gitu dalam mengerjakan amalan itu. Ya kalau begitu sih lebih baiknya itikaf aja. Jadi lebih khusyuk, konsentrasi, lebih enak dan nyaman. Aduh, di mana ya Wan kira-kira? Terus kira-kiranya kamu bisa nggak menemani saya? Karena saya kan masih awam hal begituan. Kamu kan lebih pengalaman. Kira-kira ada waktu nggak kamu nemenin saya malam ini Wan? Sampai istilahnya tuh betul-betul bisa menjalankan sholat subuh. Kebetulan saya juga tidak ada kegiatan. Bisa aja sih, tapi saya harus izin dulu atau masih tahu orang rumah gitu. Ya tapi kan bukan sekarang Wan, nanti aja. Kira-kira baiknya jam berapa kita mulai? Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Bagusnya sih kita masuk ke masjid tuh jam 11 atau setengah 12 lah. Jadi suasana hening, kekusuhan di situ hening, enak kekusuhan juga ya. Kekusuhannya tuh dapet. Dengan apa yang kita rasakan juga bisa merasakan. Itu menurut pengalaman yang pernah saya alami, kata Wawan. Oke, sepakat kami dan Wawan. Saya dan Wawan nih sepakat nih, memutuskan dan menentukan waktunya untuk beritikaf di masjid. Saya lanjutkan obrolan sama kawan-kawan. Tanpa terasa kantuk pun tiba. Akhirnya saya pulang karena sudah janjian sama, mengingat istilahnya untuk jam 11 untuk rebahan dulu. Saya tuh minta sama teman-teman, saya pulang. Terus saya rebahan untuk melepaskan rasa penat dan mengendorkan otot-otot yang dari tadi sore dimulai dari pada asar, pantat nih terasa udah kayak kejang gitu otot-otot tuh. Serbahan di rumah, ya tidur ayam lah ibaratnya, karena mengingat jam 11 saya harus standby, harus siap. Sekarang udah jam 9, berarti hanya butuh waktu 2 jam ya untuk rebahan ataupun mengendorkan saraf-saraf yang menegang. Terus saya berbaring kamar sembari melafazkan surat Al-Ikhlas. Terus saya lafazkan, saya baca.
Lama-kelamaan terus saya lakukan. Tanpa terasa jam menunjukkan jam 11 atau jam 23. Saya bergegas menyiapkan diri karena sudah janji sama Wawan untuk beriktikaf di masjid. Persiapan dilaksanakan oleh saya, udah semuanya persiapan nih dilakukan oleh saya. Dan saya pamit keluar rumah kepada orang rumah, ke orang tua juga saya pamit, ke mama khususnya. Saya keluar cari Wawan. Kebetulan Wawan sudah standby ada di perapatan tempat kami kumpul. Nyantai dulu di situ sebentar, sebatang 2 batang rokok saya isap, kembali ngobrol kesana kemari sama teman-teman lain. Dan saya diberi kode sama Wawan, Pan, udah waktunya nih, udah setengah 12 kira-kira nih. Akhirnya saya pun pamitan kepada teman-teman karena ada keperluan, alasan saya pada mereka. Akhirnya saya dengan Wawan masuk ke masjid. Untuk menuju masjid, sebelum saya masuk saya berdoa. Setelah itu ambil air wudhu, barangkali istilahnya pakaian saya ada hadis atau kotoran, membersihkan, bersuci dulu, terus baru masuk masjid ke dalam ruangan dekat pengimaman. Saya duduk di situ. Setelah masuk ke ruangan masjid di dekatnya pengimaman, saya lakukan sholat hajat 2 rakaat, sholat sunnah hajat. Saya lakukan 2 rakaat. Terus saya lanjutkan sholat untuk selesai sholat hajat tuh, lakukan wiridan surat Al-Ikhlas lagi. Saya lakukan terus menerus, capek juga perasaan tuh. Terus masuklah kepada untuk sholat tahajud ya, atau sholat lail, sholat malam. Saya lakukan sholat 2 rakaat lagi, lakukan sholat lailnya. Pada saat sujud terakhir itulah, sujud tuh lama sekali. Saya sujud lama sekali. Saya ingat diajarkan oleh pembimbingnya Wawan, pada saat bersujud akhir itu tolong bacakan juga permintaan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimalnya 3 permintaan minimal. Yaitu saya ingin minta apabila saya meninggal husnul khotimah, apabila istilahnya tuh saya mati pun jangan sampai kena hisab, terus menetapkan hati saya dalam pendirian untuk menjalan ke jalan Allah, ke jalan yang dibimbing untuk menuju kebaikan. Itu saya bacakan pada saat doa di sujud itu, Allahumma ini as'aluka husnul khotimah, Allahumma jukni tobatan naswa qoblal maut indal hisab, Allahumma ya qolibal qulubil sabit kolbi ala dinik. Saking dan khusunya saya meresapi apa yang saya ucapkan dengan penuh keinginan pertobatan, meminta ampunan sama Allah, itu saya sujud lama sekali. Tanpa terasa oleh saya, lama sekali. Kurang lebihnya ada setengah jam sih. Mulai terasa kepala pening. Saya kepala pening, tambah pening. Akhirnya saya sudahi untuk duduk di antara 2 sujud sampai salam usai kanan kiri. Setelah itu saya melanjutkan wiridan surat Al-Ikhlas itu. Saat ingin memulai, baru juga 1 kali selesai membaca surat Al-Ikhlas, kepala tambah pening sekali. Saya pegang kepala sampai rambut saya tarik kencang-kencang untuk mengurangi rasa sakit. Gak akan keruan dah. Pandangan buram, seakan-akan melihat suasana ruangan itu berputar. Peningnya minta ampun. Akhirnya saya putuskan berdiri untuk rebahan, berdiri untuk pindah untuk rebahan. Sebelum itu Wawan melihat saya dengan perubahan yang saya alami. Wawan mendekat, kenapa Bang? Gak tahu Wan, pening sekali pala ini, muter-muter semua ini, pala puyeng. Ya udah direbahin aja, diistirahatin jangan dilanjut dulu, ditidurkan dulu sebentar, nanti bisa dilanjut lagi. Akhirnya saya ngikutin, saya rebahan di masjid. Tanpa terasa pandangan tuh gelap gulita. Saya alami tidak bisa melihat apa-apa, dan tanpa terasa lemas kujur tubuh. Mungkin karena kecapean, kelelahan, karena baru pertama kali saya melakukan hal ini. Apa mungkin tidak terbiasa karena kecapeannya saya. Dan saya sudah tidak ingat apa-apa. Waktu itu seketika saya tidak ingat sama sekali apa yang saya rasakan. Yang saya tahu, suasana gelap gulita itu seakan-akan saya memandang suasana itu
Semuanya hamparannya gelap, tanpa ada yang bisa dilihat. Gelap. Saya melusuri terus-menerus dalam ruangan itu. Tidak ada sudut yang istilahnya tuh ujungnya, pangkalnya, semua hamparan hitam. Pandangan semuanya hitam. Ruangan apa ini? Saya coba berjalan. Saya menjalani terus. Berpikir saya ini kok gelap, saya mau keluar. Saya mencari ruangan ini sampai istilahnya ada titik cahaya, karena tidak bisa melihat apa-apa. Yang ada perasaan saya tuh berjalan terus, berjalan dan berjalan terus. Lama terus saya susuri, kemana ini? Yang anehnya hamparan aja semuanya itu, tanpa ada pandangan apa itu, ini tidak ada. Setelah lama saya berjalan dengan semua penuh rasa kebingungan, tanpa terasa dan tanpa tersadari ada sebercik sinar. Sinar putih itu tampak dari kejauhan. Sebatas sorot mata pandang saya memandang, kok ada sinar. Ini apa sumber sinar? Apa ini? Saya datangin sumber sinar itu. Saya terus berjalan, menyusuri kegelapan, mendekati cahaya itu. Seberkas sinar itu saya susuri terus. Lama terus saya perjalanan mendatangi titik cahaya sinar itu. Semakin lama, semakin mendekat, semakin membesar, semakin melebar, semakin tampak. Terus dan terus. Akhirnya terlihatlah sebuah cahaya tersebut tuh berupa hamparan putih. Hamparan putih yang membentang, yang tidak ada sudut pandang saya lihat batasan. Terlihatlah sebuah cahaya tersebut tuh berupa hamparan putih. Dan tidak ada batasannya, adakah di sini itu wujudnya apa? Ujungnya di mana? Pangkalnya di mana? Saya lebih bingung lagi nih. Tadi kegelapan udah bingung berjalan dalam kegelapan. Terus saya berjalan menyusuri sinar. Adanya seberkas sinar itu saya susuri sampai sekarang menjadi sinar itu membuat sebuah hamparan putih. Tapi kok nggak ada batasan ujung mata saya itu memandang nih, nggak ada batasannya, nggak ada ujungnya, nggak ada sudutnya. Ruangan seperti ruangan hampa. Saya berjalan terus saya susuri. Saya melangkah kemana ini? Titik temunya di mana ini? Lamanya saya berjalan menyusuri ruang yang seakan-akan hampa itu, hamparan putih tersebut. Cukup lelah juga melangkah, lama juga. Tanpa disadari saya melihat ke kanan, tujuannya untuk melihat satu sisi, apakah ada jalan kemana dan kemana, ada apakah bangunan atau apa. Ternyata di situ ada sebuah kayak macam pintu. Saya penasaran apa ini, saya masuki pintu itu. Saya buka, masuk, tetap tidak ada apa-apa, tetap hamparan putih. Terus saya berjalan. Lama saya berjalan, muncullah sosok ekor ini nih, ular. Sosok ular. Ternyata di situ ada komunitas ular juga, banyak di situ ular sama ular. Wah, ular semua. Pikir saya bahaya tidak? Bodo amat, yang penting saya nggak ganggu. Terus saya berjalan, melihat lagi ada sejenis harimau, binatang sejenis harimau di situ. Dan komunitas di situ banyak. Saya susuri lagi, berkelompok semua, pada berkelompok. Ada lihat harimau putih, ada ngelihat ular lagi. Ada juga saya melihat semacam kayak babi, tapi komunitas babi juga di situ. Jadi berkelompok seluruh binatang itu yang saya lihat. Alam apakah ini? Apakah saya masuk alam binatang? Saya bingung. Saya ini manusia, kok ketemunya dengan binatang-binatang? Pikir saya. Terus saya susuri. Semua saya lihat, banyak jenis binatang di situ. Sampai capeknya saya memandang. Yang anehnya, itu binatang-binatang yang ada di situ tuh akur. Tidak saling menerjang, tidak saling istilahnya tuh menerkam, tidak Hannibal, tidak apa. Hidupnya berkelompok masing-masing. Kayak macam ada batasan. Yang ini nggak bisa masuk ke wilayah sana,
ataupun si ular tidak masuk, bisa istilahnya tidak masuk ke wilayahnya si harimau, begitu sebaliknya harimau pun tidak bisa memasuki ke wilayahnya ular, karena mereka hidup berkelompok masing-masing, tidak ada yang berantem ataupun berkelahi ya di situ. Berpasang-pasangan saya nampak tuh, semua berkelompok, tapi kok akur-akur aja gitu tuh. Terus saya susuri, tanpa terasa saya lakukan terus perjalanan. Saya berjalan, hati saya sih takut, cuman apa ini? Penasaran, saya mau menghindari ini nih, karena takut ada apa-apa, berpikirnya saya. Terus saya berjalan terus. Hati saya bertanya, ini alam apa? Kok saya masuk dimensi yang enggak? Setelah saya mengatakan seperti itu, dalam hati muncullah sesosok kayak orang gitu tuh. Saya tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, Bapak siapa? Saya Amal. Kenalkan, saya Jampang. Ya, saya ini adalah amalmu yang akan selalu setia mendampingimu di sini, mengantarmu dan mendampingimu. Akhirnya saya berjalanlah, Mama. Berjalan terus. Dia mendampingi saya. Suasana memanas, kayak ada macam istilahnya api ya, membara merah. Saya tanya sama Amal, saya mau tanya, ini alam apa? Kok panas begini? Kalau kamu mau melihat lebih dekat, ayo kita lihat. Ini alam neraka. Nanti juga kamu bisa lihat sendiri perbuatan apa dan apa yang dilakukan di sana. Saya jalan terus, saya melihat ada seseorang di situ. Hanya yang anehnya di saya, orang itu sedang dicambuk. Dia histeris menjerit, ampun, dicambuk terus. Saya tanya sama Amal, kok kenapa orang itu dicambuk? Karena perbuatannya nggak baik dan nggak benar, selalu melanggar apa yang dianjurkan, apa yang diwajibkan, maka dia kena hukuman. Oh itu ya, saya takut Amal. Ya itulah orang-orang yang melanggar hukum, yang melanggar aturan Allah, khususnya perintah-perintah Allah dia nggak pernah jalani. Bahkan dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Saya tambah bingung melihat lagi, Amal, kok ada sosok orang yang di sana sampai hancur mukanya, meminum minuman kayak macam air panas itu, kayak larvanya gunung. Begitu diminum langsung dia terbakar semua. Yang anehnya itu kulit yang ada itu habis, yang terlihat hanya kerangkanya saja. Dia meronta-ronta, minta ampun. Berulang terus, dia minum lagi, terbakar lagi, terus tersiksa dia. Semakin takut saya, merinding saya. Amal, kok begitu sih ya? Kenapa Amal? Amal berkata, itulah orang yang selalu melanggar aturan Allah, meminum minuman alkohol yang dilarang Allah, dan bahkan memakan makanan yang bukan haknya, makan makanan yang selalu diharamkan. Terus berjalan tanpa terasa, saya melihat suasana yang mengerikan itu. Tanpa disadari, capeknya saya berjalan, ada melihat lagi salah satu penglihatan di situ, ada sosok seseorang itu, alat kemaluannya dihujam pakai besi panas. Dia menjerit kesakitan, minta tolong, minta ampun. Dia menjerit histeri, ampun. Dihujam terus menerus. Saya semakin ketakutan. Saya bertanya sama Amal, apalagi ini? Itu adalah perbuatan yang tidak baik, karena dia sering melakukan perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah nanti hukumannya bagi pezina. Ada lagi saya lihat di situ, mata yang ditusuk pakai linggis besi panas itu, bara apinya gak kira-kira, begitu masuk langsung habis. Mata pecah, kita menjerit, kulit mata dan kerongkongan ini, tengkorak langsung habis, jadi tengkorak di situ. Kepala nih, ya Allah, apakah ini? Saya bingung, nambah bingung. Kejadian ini saya bingung, benar-benar bingung.
Saya tanya sama Amal, Amal, apa lagi yang saya lihat ini? Itulah orang-orang yang berjinah, jinah mata. Selalu boleh katakan dia curi-curi pandang. Saya tambah merinding. Bau busuk menyengat betul-betul terasa, yang sangat membuat saya ketakutan sekali melihat semua kumpulan di situ orang-orang yang dihukum. Saya merinding, ketakutan. Baunya, suasana di situ juga enggak kira-kira. Sudah bau hanyir darah, bau busuk, bau nanah. Solokan aja segitu baunya, enggak seberapa. Bangkai segitu baunya, tidak seberapa. Ini aneh, baunya enggak kira-kira. Sampai saya enggak tahan. Saya menghindar, berjalan terus, menjauh dari ruangan itu. Amal, antar saya keluar. Jangan di sini. Baunya udah gak tahan saya. Amal mengantar saya. Terus berjalan. Dalam perjalanan saya menemukan sekelompok orang berpakaian hitam semua. Satu komunitas pakaian tuh kayak ikhram semua bro. Cuman saya tidak melihat wajahnya. Hanya pakaian hitam semua. Dan saya jalan lagi, ada lagi sekelompok di situ yang pakaian putih semua. Saya bingung lagi ini. Tambah bingung. Ini kelompok hitam, ini kelompok putih pakaiannya. Apakah ini perbuatan jelek, apakah ini perbuatan baik? Saya kurang paham. Saya tanya sama Amal, Amal, ini apa? Ruangan apa ini? Ya, itulah alam jin. Makanya wajahnya tidak tampak, tidak bisa dilihat. Saya terus berjalan. Terus saya berjalan. Mau saya diajak kemana Amal? Ayo, kita jalan terus. Kita lalui perjalanan ini. Masuklah saya melihat gemerlapnya pelita di situ. Warna-warni warna di situ. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, seperti lampu pelita itu, seperti kunang-kunang. Kelap-kelip. Amal, alam apakah ini yang saya berada sekarang ini? Inilah alam nur. Apakah baik Amal? Ya, itulah amal kebaikan. Terus bagaimana Amal? Ayo kita jalan lagi. Saya nurutin Amal, mengikuti Amal terus berjalan. Sampai waktu itu saya melihat ada sosok anjing hitam. Terus melihat lagi ada yang bertanduk. Terus muncul lagi di situ. Dibilang kayak raksasa, iya, karena tinggi. Tapi dia bertanduk satu, matanya merah, membara. Sampai saya kebingungan dan ketakutan. Amal, ini apa ini? Inilah wilayah-wilayahnya iblis, penghamba-penghamba iblis akan di sini tempatkannya. Saya ketakutan. Amal, sudahlah, kemana lagi saya harus berjalan Amal? Masih banyak sebetulnya di sini yang belum diketahui. Tanpa terasa saya menemukan suasana ruangan hampa lagi, putih sekali, tanpa ada batasan. Alam apa lagi ini? Saya kebingungan karena saya ditemani sama Amal. Saya bertanya sama Amal, Amal, saya mau kemana ini? Mau diajak kemana lagi? Terus menyusuri terus Amal, yang ajak terus. Seakan-akan kembali seperti semula. Dari yang tadinya hamparan jelas sekali putih semua, ada satu titik hitam kayak macam noda. Saya kok hati tuh mengarah ke sana, menuju titik itu, ruang hitam itu. Terus cahaya hitam itu susuri sama saya bersama Amal. Mendekat, lebih agak jelas. Terus saya susuri sampai akhirnya saya masuk titik tersebut. Tambah membesar dan terhampar kembalilah hamparan hitam di situ yang saya tidak bisa melihat apa-apa. Amal, ruang apa ini? Saya kebingungan Amal. Amal sudah tidak menjawab apa-apa karena saya tidak bisa melihat apa-apa di situ, dan Amal tidak berseru apa-apa dan tidak memberi jawaban apa-apa. Saya kebingungan. Saya susuri terus. Saya susuri tahan henti sampai pada akhirnya pemikiran saya di sini. Apakah saya ini di alam kegelapan? Kan ini gelap. Ayo terus penasaran, saya jalan terus, menyusuri terus, mencari kemana nih harus saya melangkah. Tanpa arah saya susuri. Terus saya susuri. Terdengarlah suara kumandangkan azan di telinga saya. Ada suara kayak azan,
Astagfirullahaladzim, saya sebut. Tak tahu, entah gimana, saya sendiri kurang paham. Saya berbaring di situ, kembali seperti kayak di masjid itu. Saya berbaring, Wawan di situ sedang mengaji. Saat saya berbaring itu, membangunkan saya karena udah azan subuh. Pang, bangun, Pang, bangun, Pang. Saya lemas. Saya bergerak, membukakan mata. Cahaya itu kelihatan. Suasana kembali seperti semula. Saya berada di ruangan masjid. Saya langsung astagfirullahaladzim. Saya langsung membaca surat Al-Fatihah. Kemudian saya langsung bersujud sahwi, sujud 2 rakaat. Saya menangis di situ. Astagfirullahaladzim. Saya langsung membaca surat Al-Fatihah. Saya menangis. Menangis dengan penuh dengan rasa bersyukurnya saya. Saya juga kebingungan. Sempat Wawan menanyakan setelah saya sujud itu, sholat 2 rakaat. Dan saya nggak menjawab karena imam sudah datang. Ternyata di situ udah banyak orang yang istilahnya itu mengelilingi saya ya. Selain dari Wawan itu, para jemaah-jemaah yang biasa melakukan sholat subuh berjamaah. Sempat ada terdengar dari teman itu, Jambang udah meninggal, kok sekarang hidup lagi. Ada yang sebut agak aneh ke saya. Saya menangis haru. Saya terdiam dan terpukau karena sudah waktunya sholat. Sempat imam sudah ada dan mengajak untuk sholat berjamaah. Akhirnya saya sholat berjamaah. Teman-teman yang ada di situ pun jemaah tuh melakukan sholat berjamaah bersama. Akhirnya saya lakukan sholat sampai selesai. Terus saya lanjutkan wirid dan surat Al-Ikhlas. Karena saya capek, lelah, perlu istirahat. Saya sudahi baca surat Al-Ikhlas itu dalam wiridan. Sampai Wawan saking penasarannya mau menanyakan perihal kejadian yang saya alami. Dia sempat menunggu saya dan dia bertanya ke saya. Waktu itu suasana udah tidak ada siapa-siapa di masjid. Saya dan sama Wawan saja yang menemani saya di situ. Wawan bertanya, Pang, apa yang terjadi? Saya kira kamu udah meninggal karena kamu tidak ada detak sama sekali namanya jantung, nadi pun tidak ada. Makanya saya surat di situ ngaji Yasin. Sempat saya gedor-gedor, istilahnya nyuruh orang juga. Saya takut meninggalkan kamu, takut gimana-gimana. Dikira saya kamu pingsan, digoyang-goyang. Enggak bisa, diberikan istilahnya juga wewangian di situ. Kamu nggak bangun-bangun, nggak sadar-sadar. Saya pegang leher kamu, di urat nadi di situ tidak ada jenutnya sama sekali. Kata Wawan ceritakan kepada saya. Apa yang terjadi, Bang? Wan, ceritanya jangan di sini. Saya lelah, Wan. Di rumah saja yuk. Saya cerita kepada Wawan di rumah. Akhirnya saya berangkat dari masjid nih, pulang ke rumah, dan Wawan menemani saya datang ke rumah. Saya menceritakan kejadian apa yang saya alami. Di situ saya nangis dan saya bersyukur. Apakah ini yang saya alami? Mengamalkan surat Al-Ikhlas. Saya bingung. Sampai Wawan nggak percaya. Kamu udah mati. Waktu itu tidak ada sama sekali. Yang bener, Wan, bener. Saya cerita gini, Wan, apa adanya. Saya ketakutan, Wan. Saya benar-benar takut. Saya hidup yang penuh dosa, penuh kesalahan. Ngerasa bahagia mungkin ya, karena teman dekatnya itu masih hidup. Kamu bersyukur, Bang. Kamu bisa menerima dan dapat alamat itu. Kamu bersyukur diberi kesempatan untuk kedua kali. Saya diam. Kucuran air mata saya sendiri berlinang di situ tanpa terasa mengalir. Iya, Wan. Terima kasih juga, Wan. Karena berkat kamu juga membantu saya, ingin merubah hidup saya. Akhirnya berselang lama tanpa terasa saya. Dan pada saat itu kawan pun pamitan. Terus saya tidur, istirahat. Sebangunnya saya
dari tidur kurang lebih jam 12 pas pada duhur ya, saya lakukan sholat. Saya wirid lagi surat Al-Ikhlas. Terus bertemu Wawan lagi. Sempat Wawan berpesan pada saya, perjalanan kamu teruskan, saya bangga sama kamu, pertahankan agar kamu bisa menemukan apa yang kamu cari. Akhirnya saya dengan Wawan juga merasa istilahnya bersyukur sekali ya. Kalau saya secara pribadi dibantu oleh dia meminta arahan pada seseorang bisa memberikan petunjuk ataupun arahan langkah-langkah hidup, dan saya lakukan terus menerus. Perbuatan saya yang dulunya suka minum alkohol, suka berzina, baik zina mata maupun makanan-makanan haram dan perbuatan yang kurang baik lah, akhirnya saya tidak pernah mau melakukan lagi. Sampai sekarang pun alhamdulillah setetes alkohol pun saya tidak merasakan karena mengingat kejadian itu. Mbah Jampang, ada sedikit pertanyaan, Mbah. Pada waktu Abah Jampang mati suri itu keluarga udah kalang kabut atau gimana? Waktu itu ini cerita Wawan karena saya sendiri tidak tahu menahu ya, arti kata karena saya sudah tidak merasakan apa-apa. Wawan pertama kali merasakan membantu saya itu membaringkan pada saat kepala pening nih, nggak kuat, semuanya muter, suasana pandangan tuh hitam, apa yang saya pandang tuh semuanya gelap, tidak ada bisa melihat apa-apa, dibaringkan oleh Wawan. Terus tahu saya udah tidak ingat apa-apa, hanya yang tahu saya itu masuk ruangan hitam saja, karena pandangan pada awal waktu itu gelap gulita, tidak bisa memandang apa-apa. Keluarga udah panik ya? Kata ceritanya Wawan, waktu itu Wawan menangani saya cerita Wawan nggak kelihatan apa-apa. Sempat Wawan bilang, yang bener. Begitu saya rebahan tuh, direbahkan sama Wawan ya, suruh istirahat. Sudah saya nggak ada gerakan sama sekali, apa yang saya gerak, kata Wawan tuh. Sempat Wawan bingung, ngajak pulang waktu itu tuh Wawan tuh, ya udah pulang aja, udah diakhiri aja dulu, gampang besok lagi, niatnya Wawan. Ternyata saya nggak ada jawaban, nggak ada istilahnya merespon ke omongannya Wawan. Ajakannya Wawan tuh nggak ada respon saya tuh, sampai Wawan panik. Kenapa ini? Peganglah urat nadi sama Wawan tuh. Terus nafas hidung ditempelin, kok nggak ada kayak macam hangat, hawa hangatnya nggak ada, kata Wawan. Saya panik, kata Wawan. Akhirnya dipeganglah urat yang di leher ini. Biasanya kan detak jantung di sini juga kencang ya, Kang. Dipegang Wawan, ternyata tidak ada detak, sama sekali nggak ada detak. Biasanya kalau lemah ditunggu sama dia, dipegang gitu kan. Siapapun yang megang ini, lama kelamaan juga kalau pasti ada detak. Itu sama sekali tidak ada. Wawan panik. Wawan manggil. Waktu itu kan Mamah ya, Mamah datang. Mama juga nangis. Tadi suruh bawa pulang. Tanggung dia tuh di sini. Ada ngaji di situ. Karena Mama mungkin bukan muhrimnya, di situ kan banyak orang ya. Mama memisahkan diri. Nah, waktu itu tuh keluarga juga di rumah hanya Mama yang tahu. Terus teman-teman di situ yang biasa sholat berjamaah saja, Wawan. Terus siapa lagi ya, imam di situ tuh. Ada berapa orang waktu itu saya ingat tuh. Karena pikiran ngawur waktu itu, kurang-kurang konsentrasi ya. Ceritanya Wawan aja, teman saya itu yang memberikan petunjuk, melakukan apa dan mengarahkan saya ke Pak Kiai itu tuh. Sempat dia ngaji di situ, ngaji Yasin. Berapa kali membangunkan saya tidak ada gerakan dan respon gerak sama sekali. Sempat waktu itu kata Wawan diolesin wewangian, ada respon enggak nih? Biasanya kan kalau orang pingsan dikasih wewangian kan pasti ada respon. Untuk ada gerakan itu sama sekali enggak. Lama ada tuh. Dia ngaji di situ sama sekali, dia panik. Orang tua pun panik. Dianggapnya saya meninggal. Nah ya, saya cerita itu dari Wawan. Karena saya nggak sadar apa-apa dan nggak tahu apa-apa. Tapi
belum persiapan untuk dikuburkan atau dimandikan gitu ya? Belum sampai ke situ ya? Belum. Jadi pas saya ingat itu, kemungkinannya ya, kan masuk subuh nih, saya sadar tuh. Waktu kejadian kan kurang lebih jam 12 lewat sedikit lah. Jam 12 lewat sedikit waktu itu tuh, karena saya masuk ke masjid, seingat saya waktu itu jam setengah 12, jam 12 dimulai sholat dan wiridan. Saat saya sujud tuh lama, setengah jam, pening, kepala munter semua, kerasa semuanya putar. Akhirnya direbahkan sama Wawan, saya minta bantuan tuh, direbahkan sama Wawan, dibantu. Udah nggak inget apa-apa. Yang ingetnya saya tuh, saya masuk ke suasana pandangan hitam gelap. Jam gelapnya. Gelap gulita. Untungnya hanya 4 jam. Kalau 24 jam udah lain lagi ceritanya kali ya. Wallahualam itu. Saya sendiri ngerasa gini Kang berterima kasih sekali Kang Arti kata, apa yang saya rasakan, apa yang saya cari, karena saya minta kepada diri saya sendiri ingin merubah pola hidup saya. Itu misinya ya. Iya. Dan Wawan pun dengan baik hatinya, karena mungkin ya ngerasa teman dekat mungkin kan, dan ngerasa dia punya guru spiritual, dibimbing saya ke sana, diajaknya, dan diberikan arahan suruh menjalankan surat Al-Ikhlas. Ya. Dan selepas mati suri itu terbangun, akhirnya ada perubahan dari. Alhamdulillah Kang Tadinya saya biasa berteman sama teman-teman ya kayak macamnya, ya tahu sendirilah jam segitu Kang namanya suasana perekonomian juga udah mulai gejolak ya, dari perbaikan kehancuran dari ini apa namanya Krismon. Akhirnya lari ke dunia yang enggak, menghalalkan segala cara. Ibaratnya mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal Kang Jadi nyari duit dulu hanya alkohol, minum dulu alkohol, nyari kemana-mana. Malakin tukang dagang semua. Itu ingatnya saya di situ. Saya hina sekali Kang Hina, benar-benar hina. Apalagi saya istilahnya yang bukan hak saya makan. Makanya saya bersyukur ditunjukkan dan diperlihatkan, itulah yang nanti resiko yang kamu terima. Makanya saya nggak berani Kang Sudah ada gambarannya. Iya, takut ya Asli takut. Sampai sekarang pun saya masih takut itu terjadi. Jadi sedih ya. Syukur alhamdulillah. Baik Sobat itu cerita yang sangat menginspirasi. Artinya untuk Anda yang sedang galau mungkin bisa melakukan hal yang sama dengan Abah Jampang, dengan melakukan tirakat ya. Iya, itu disebutnya apa, tirakat? Mencari pertobatannya. Dan tidak meminta apapun ya. Iya. Baiklah, demikian cerita dari Abah Jampang dari Setu Patok, Kabupaten Cirebon. Kalau Anda suka dengan cerita dari Abah Jampang ini, tolong tuliskan komentar di bawah. Kalau Anda suka, kami akan tampilkan Abah Jampang di video selanjutnya. Begitu saja dari kami, saya Mang dan tim dari Kabupaten Cirebon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.